Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan waktunya untuk menonton video saya. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinmei Rizky Christian dengan NIM 20 30 30 21 21 40 dengan program studi PGSD Rombel C dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asih Utami SPD MPD. Nah, di sini kita akan membahas tentang uji hipotesis komparatif. Poin yang akan dibahas pada video kali ini yaitu ada pengertian hipotesis komparatif, ciri-ciri hipotesis komparatif, perumusan hipotesis komparatif, dan contoh hipotesis komparatif. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan memateri. Pengertian hipotesis komparatif merupakan dugaan terdapat perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Hipotesis komparatif merupakan salah satu dari macam-macam hipotesis. Dalam hal komparasi ini terdapat beberapa macam, yaitu 1. Komparasi berpasangan atau related dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel dalam kurung K sampel. Dan yang kedua, komparasi independen dalam dua sampel dan lebih dari dua sampel kurung K sampel. Selain itu, hipotesis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaruh dari satu variabel terhadap dua subjek yang berbeda. Jadi, variabelnya satu digunakan pada subjek atau dalam kurung populasi atau sampel yang berbeda dan pada waktunya yang berbeda. Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan mulai ukur sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Bila HO dalam pengujian diterima, berarti nilai bandingan dua sampel atau lebih tersebut dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi di mana sampel-sampel diambil dari taraf persawahan tertentu. Ciri-ciri hipotesis komparatif. Yang pertama, ada harus menyatukan hubungan. Kedua, harus sesuai dengan fakta. Ketiga, harus berhubungan dengan ilmu serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Keempat, harus dapat diuji. Kelima, harus sederhana. Keenam, harus bisa menerangkan fakta. Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, masuk akal, dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Selanjutnya, ada perumusan hipotesis komparatif. Dalam pengujian hipotesis komparatif, dua sampel atau lebih, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat digunakan. Teknik statistik mana yang akan digunakan tergantung pada bentuk komparasi dan macam data. Untuk data interval dan ratio digunakan statistik parametris, dan untuk data nominal atau diskrit dapat digunakan statistik norm parametris. 1. Komparatif dua sampel. Pada bagian ini ditemukan statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelensi dan independen, baik menggunakan statistik parametris maupun non-parametris. Terdapat tiga macam hipotesis komparatif dua sampel, dan cara mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat dalam merumuskan hipotesis. Tiga macam pengujian itu adalah: yang pertama, ada uji dua pihak. Uji dua pihak bila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO tidak dapat perbedaan atau ada kesamaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dengan yang tidak. HA terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapatkan kendaraan dinas dengan yang tidak, atau dapat ditulis dalam bentuk HO μ1 sama dengan μ2. HA μ1 tidak sama dengan μ2. Yang kedua, ada uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya adalah sebagai berikut.
HO, presentasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih besar atau sama dengan yang masuk pagi hari. HA, presentasi belajar siswa SMA yang masuk sore hari lebih rendah dari yang masuk pagi hari atau yang dapat ditulis dalam bentuk HO mu1 lebih dari mu2, HA mu1 kurang mu2. Dan yang ketiga ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan bila rumusan hipotesis nol dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. HO, disiplin kerja pegawai swasta lebih kecil atau sama dengan pegawai negeri. HA, disiplin kerja pegawai swasta lebih besar dari pegawai negeri atau dapat ditulis dalam bentuk HO mu1 kurang dari mu2, HA mu1 lebih dari mu2. Daerah penerimaan HO dan HA untuk ketiga macam uji hipotesis tersebut seperti ditunjukkan pada gambar yang ada pada uji deskripsi satu sampel. Selanjutnya, contoh hipotesis kooperatif. Berikut adalah contoh hipotesis kooperatif menggunakan sampel koherensi dengan cara statistik parametrik. Statistik parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis kooperatif rata-rata 2 sampel bila datanya berbentuk interval atau ratio adalah menggunakan t-test. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja pegawai sebelum dan sesudah diberi kendaraan dinas. Berdasarkan 25 sampel pegawai yang dipilih secara random dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai sebelum dan sesudah diberikan kendaraan dinas adalah sebagai berikut. HO, tidak dapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. HA, terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja pegawai antara sebelum dan setelah mendapatkan kendaraan dinas. Berikut adalah tabel nilai produktivitas 25 karyawan sebelum dan sesudah diberikan kendaraan dinas. Bisa diperhatikan untuk tabelnya pada video tersebut. Dari data tersebut dapat dihitung rata-rata nilai produktivitas sebelum memakai kendaraan dinas. X1 sama dengan 74, simpangan baku S1 sama dengan 7,5, dan varians S12 sama dengan 56,25. Nah, rata-rata nilai produktivitas setelah memakai kendaraan dinas X2 sama dengan 79,20, simpangan baku S2 sama dengan 10,17, dan varian S22 sama dengan 103,5. Sekian tadi dari pemaparan materi tentang uji hipotesis kooperatif. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang masih menonton sampai akhir, dan saya minta maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan saya di video tersebut. Saya ucapkan terima kasih lagi dan sampai jumpa.